Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Pulumulo dari kelas A, Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya di sini akan menjelaskan tentang biokimia. Saya akan menjelaskan tentang biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu yang membahas tentang materi kimia dari makhluk hidup beserta dengan reaksi dan proses yang menyertai biokimia. Terdapat unsur-unsur kimia dalam kehidupan, ada 6 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama, oksigen. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, hidrogen. Yang keempat, nitrogen. Yang kelima, fosfor. Yang keenam, pertama saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon tersusun atas atom-atom sebagai komponen penyusun utama. Dalam senyawa karbon, atom-atom karbon biasanya berangkai bersama atom lain seperti hidrogen dan atom oksigen. Senyawa karbon disebut juga senyawa organik. Pada awalnya, kimia organik merupakan ilmu yang khususnya mempelajari senyawa-senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup dan alam. Jadi senyawa organik merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tubuh makhluk hidup. Senyawa organik atau senyawa karbon dapat dibedakan dari senyawa organik dalam banyak hal. Dapat diamati misalnya antara 2 kelompok berikut. Yang pertama, gula, alkohol, minyak, dan lilin. Yang kedua, logam, oksigen, dan garam-garam. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi dan energi simpanan. Yang kedua, komponen struktural dinding sel dan eksoskeleton. Yang ketiga, molekul pembawa informasi dalam signaling antar sel. Klasifikasi karbohidrat terbagi antara 3. Yang pertama, berdasarkan jenis gugus fungsi. Yang kedua, berdasarkan jumlah rantai karbon. Yang ketiga, berdasarkan jumlah. Klasifikasi berdasarkan jenis gugus fungsi ada terbagi 2. Ada aldosa dan ketosa. Aldosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus fungsi aldehid. Sedangkan ketosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus fungsi keton. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim. Bagian enzim tertentu disebut aktif silet atau sisi aktif. Berkaitan dengan substrat, tempat aktif tersebut berbentuk sebuah lekukan atau kantong yang dibentuk oleh kumpulan protein. Sebuah molekul enzim yang khusus dapat mengubah 1000 molekul substrat per detik. Kecepatan reaksi enzim meningkatkan dan konsentrasi substrat naik. Kecepatan yang terbentuk oleh kecepatan aktif silet dapat mengubah substrat menjadi produknya. Struktur enzim. Struktur enzim dibagi atas 5, yaitu suatu enzim tersusun atas bagian protein dan buka protein. Yang kedua, protein disebut open enzim. Yang ketiga, bagian non-protein disebut faktor. Yang keempat, faktor dapat berubah ion logam. Yang kelima, koenzim.
yang berubah bahan organik, misalkan vitamin B. Selanjutnya adalah sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Yang keempat, kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat juga dapat membentuk substrat dari penyusunan. Berikut adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Teori yang pertama, lock and key atau kunci dan anak kunci yang ditemukan oleh Emil Fisker. Teori yang kedua yaitu induced fit atau indux pas yang ditemukan oleh Daniel Kaslan. Teori lock and key. Cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai kuncinya. Teori induced fit. Berdasarkan teori induced fit, enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk diberikan dengan substrat. Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Baik, itulah hasil pemaparan materi tentang biokimia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.